manfaat dan kendalanya. Kemudian yang terakhir nanti ada wujud aplikatif yaitu dalam bentuk e-record. Untuk materi yang pertama itu disampaikan oleh ada beberapa yang merupakan dasar hukum dari keuangan negara seperti PP nomor 71 tahun 2010, PMK nomor 213 tahun 2013, dan yang terbaru tentang GLP ini ada dari surat DCPP tanggal 14 Juni 2016 nomor S4839 PB 2016. Setelah itu ada surat DJKN tanggal 8 Juni 2018, ada surat DCPP tanggal 22 Juni 2018. Nah, gambaran umum mengenai modul GL dan pelaporan ini, yang pertama, memiliki fungsi untuk menyajikan seluruh transaksi, seluruh modul ke dalam laporan keuangan. Transaksi-transaksi ini nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk pencatatan akuntansi. Yang kedua, modul ini berperan sebagai pengendali realisasi kegiatan anggaran dan pengelola data-data jurnal. Setelah itu, general ledger ini diolah menjadi berbagai macam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan ini terdiri dari laporan buku besar, neraca percobaan, laporan operasional, neraca, LRA, dan laporan realisasi pendapatan negara dan hibah. Setelah itu untuk penutupannya GL ini dilakukan dalam dua kondisi, yaitu sementara dan permanen. Kalau sementara itu penutupannya selama periode rekonsiliasi, tapi kalau permanen itu setelah periode rekonsiliasinya habis. Untuk proses penyusunan LK instansi ini sendiri, harusnya sebenarnya sama seperti yang teman-teman gunakan untuk membuat laporan keuangan. Dimulai dari formulir dokumen sumber, membuat jurnal, posting buku besar, membuat penyesuaian, setelah itu menjadi neraca percobaan dan laporan keuangan. Tapi neraca percobaan dan laporan keuangan ini sudah dibuat otomatis oleh sistem. Ini untuk pembagian tugas di modul Sakti. Ada migrasi data saldo awal dulu, setelah itu membuat jurnal manual, atau menerima jurnal dari modul lain. Setelah itu ada validasi monitoring jurnal, posting jurnal, terus ada monitoring jurnal. Nah, monitoring yang di sini itu fungsinya melihat status validasi jurnal, apakah sudah dilakukan proses validasi atau belum. Setelah itu melihat status postingnya, melihat detail history jurnal, dan menampilkan data jurnal per modul. Setelah itu ada input realisasi kerja. Nah, ini untuk menginput capaian kinerja Satker per bulannya, berdasarkan program, kegiatan, dan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Setelah itu ada tutup buku, rekonsiliasi, konsolidasi, cetak laporan, dan selesai. Ini untuk fitur modul GLP. Nah, GLP ini accrual basis sesuai dengan peraturan yang ada. Setelah itu untuk jurnalnya sendiri, dia membentukkan jurnalnya secara transaksional atau jurnal sebagian besar terbentuk dari modul itu by system. Setelah itu ada tracing jurnal. Tracing jurnal ini penelusuran transaksi ke histori datanya. Nah, untuk periode ini dia penutupan GL setelah periode 12 terbagi ke dalam dua tahapan, yaitu periode unaudited yang diberi kode periode 13 dan periode audited yang diberi kode periode 14. Untuk laporan ada tutup buku, maksudnya itu konsistensi data. Jadi pada periode yang ditutup hanya dapat dilakukan perubahan dengan mekanisme koreksi ke periode yang terbuka atau periode yang baru. Nah, untuk konsolidasi, ini konsolidasi laporan dari konsolidasi laporan dari wilayah, eselon 1 sama KL tanpa proses kirim terima ADK. Setelah itu ada realisasi kinerja. Nah, laporan realisasi kinerja ini untuk keperluan manajerial pelaksanaan.
Nah, yang pertama itu mengenai penerapan SAP terintegrasi. Berdasarkan PMK nomor 270 tahun 2014 ini, sistem aplikasi terintegrasi adalah sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN, dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara, dan Kementerian Negara atau lembaga. Jadi ada kaitannya juga antara SPAN dan Sakti. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada keterkaitan dengan modul existing. Nah, dalam proses penyusunan LK dalam Sakti, itu dimulai dari migrasi saldo awal, penjurnalan, validasi dan posting, tutup periode, dan pelaporan. Migrasi saldo awal dilakukan terhadap akun persediaan, BMN aset tetap, dan saldo neraca dari aplikasi Saiba. Next. Nah, untuk menjaga keseimbangan data pada aplikasi Saiba dan Sakti, telah disiapkan fasilitas untuk migrasi data. Data yang dimigrasi ini adalah data saldo akhir neraca tahun sebelumnya. Next. Nah, yang berikutnya itu ada keterkaitan dengan modul lain. Seperti yang kita tahu bahwa dalam modul GLP ini selalu berkaitan dengan setiap modul pada Sakti. Nah, modul-modul ini ada antara lain modul anggaran, modul komitmen, pembayaran, bendahara, aset tetap, persediaan, dan administrasi. Untuk yang pertama itu administrasi. Dari modul administrasi ini, ia akan memberikan user ID, konfigurasi sistem, referensi penandatanganan, dan referensi peta jurnal pada modul GLP. Lalu untuk kaitannya dengan modul anggaran, dari modul anggaran itu akan memberikan data COA DIPA. Selanjutnya dari modul GLP akan memberikan LRA. Untuk yang berikutnya adalah modul komitmen. Dari modul komitmen itu memberikan jurnal komitmen. Yang selanjutnya GLP akan memberikan fund availability dan closing flag serta LK. Lalu untuk modul pembayaran juga akan memberikan jurnal pembayaran. Kemudian dari modul GLP-nya akan memberikan fund availability, closing flag, dan LK. Seterusnya sampai ke modul bendahara, aset tetap, dan persediaan itu juga sama. Mereka memberikan jurnal ke GLP dan sebaliknya GLP akan memberikan fund availability, closing flag, dan LK. Next graph. Nah, yang berikutnya adalah manfaat dari integrasi LKWP dan LKPD ini berdasarkan PMK nomor 188 tahun 2018 didapatkan 3 manfaat. Yang pertama mengenai kejelasan, dalam artian kejelasan peran dan tanggung jawab pemerintah. Lalu yang kedua ada informasi, yaitu ketersediaan informasi publik. Yang ketiga ada transparansi, yaitu dapat melihat fungsi pemerintah secara langsung. Nah, manfaat ini didapatkan karena dalam proses integrasi itu menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah yang berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan pemerintah secara keseluruhan yang dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan fiskal. Jadi didapatkanlah ketiga manfaat ini. Next graph. Nah, untuk kendala-kendalanya ada beberapa kendala dalam proses integrasi ini. Untuk yang pertama itu terkait ketersediaan data. Kesulitan yang dihadapin adalah dalam pengumpulan data laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, data laporan keuangan pemerintah daerah ini tuh sulit untuk diperoleh secara lengkap dan tepat waktu karena banyaknya jumlah pemerintah daerah. Yang kedua ada perbedaan sistem. Ini karena sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintahan pusat itu ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk pemerintahan daerah itu mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri.
Untuk yang ketiga ada akun resiprokal. Ini terdapat kendala karena dalam identifikasi transaksi resiprokal itu dilakukan dengan cara melihat satu persatu akun-akun yang terdapat dalam neraca dan laporan realisasi anggaran, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, untuk yang keempat itu ada terkait aplikasi. Pemerintah pusat itu memiliki aplikasi SPAN dan e-Recon yang digunakan untuk mendukung penyusunan LKPP. Sedangkan sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah itu bermacam-macam, sesuai dengan kemampuan pemerintahan daerah masing-masing. Yang kelima itu mengenai SDM atau sumber daya manusia. Ini dikarenakan sumber daya manusia itu memiliki peran krusial dalam pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Komposisi pegawai yang ideal, khususnya di DJPB provinsi, itu diperlukan untuk mendukung penyelesaian tugas-tugas yang ada. Yang terakhir itu terkait batas waktu. Nah, batas waktu sebagaimana diatur dalam Perdirjen itu tidak sejalan dengan jadwal penyelesaian laporan keuangan pemerintahan daerah yang disusun oleh Pemda. Sehingga akibatnya data keuangan pemerintah daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan itu belum dapat diperoleh. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu aplikasi e-Recon. Jadi e-Recon ini merupakan aplikasi berbasis web dalam rangka rekonsiliasi laporan keuangan yang dirintis oleh Kementerian Keuangan sendiri pada tahun 2016. Jadi sejauh ini, aplikasi e-Recon ini sudah mengalami dua kali perubahan, sehingga ada e-Recon J1 dan sekarang e-Recon J2. Nah, e-Recon J1 itu fungsi aplikasi e-Recon ini yang pertama melakukan rekonsiliasi eksternal data pagu dan realisasi anggaran serta saldo kas antara UAKPA dengan KPPN. Kemudian yang kedua membantu menyusun LKKL dari tingkat wilayah eselon 1 dan KL. Seluruh satker mengirim data SAIBA ke aplikasi e-Recon dan LK tiap bulan. Sehingga berdasarkan data dari seluruh SAIBA tersebut, aplikasi e-Recon LK menyusun LK tingkat wilayah eselon 1 dan KL. Dengan demikian, yang pertama, tidak ada lagi aplikasi SAIBA tingkat wilayah eselon 1 dan KL. Kemudian yang kedua, tidak terjadi lagi perbedaan antara data laporan antara aplikasi tingkat satker hingga KL. Nah, ini siklus awal ketika belum adanya e-Recon, di mana kalau kita lihat itu tidak ada integrasi dari masing-masing UAKPA maupun UAKPB. Jadi baik pengguna anggaran maupun pengguna barang itu bisa kita bilang itu masing-masing. Untuk UAKPA melapor ke KPPN, UAKPB melapor ke KPKNL, kemudian untuk UAKPA wilayah itu ke Kanwil DJPBN, terus untuk UAPB wilayah ke Kanwil DJKN, bahkan di atasnya UAPA itu melapor ke DJPB, sedangkan UAPB ke DJKN. Jadi masih kurang integrasi. Nah, ini kita lihat dulu e-Recon yang generasi keduanya itu mengalami penambahan dari generasi pertama. Apa aja yang tambahannya? Kita lihat yang pertama, monitoring rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan UAPB, antara UAKPA eselon 1 dengan UAPB eselon 1. UAKPA dengan UAPB. Yang kedua, penyusunan laporan barang pengguna tingkat UAPB wilayah eselon 1 dan B. Jadi, tambahan dari e-Recon G2 ini, sekarang kita udah bisa merekonsiliasi penggunaan barang, bukan penggunaan anggaran aja yang seperti di e-Recon G1. Pada saat SIMAK kirim ADK ke SAIBA, seluruh data transaksi SIMAK dikirim ke SAIBA. Oleh SAIBA diupload ke aplikasi e-Recon tiap bulan juga, seperti anggaran. Kemudian berdasarkan data dari upload seluruh SAIBA, aplikasi e-Recon akan menyusun LK dan LBP tingkat wilayah eselon 1 dan KL. Jadi karena e-Recon G2 ini udah bisa merekon terkait penggunaan barang, maka kita bukan hanya laporan keuangan aja outputnya, tapi ada LBP juga. Dengan demikian, tidak ada lagi aplikasi SIMAK tingkat wilayah eselon 1 dan KL. Kemudian yang kedua, tidak terjadi perbedaan data laporan antara aplikasi tingkat satker hingga KL. Nah, ini siklus setelah e-Recon LKG2. Diharapkan terjadi integrasi penuh antara penggunaan barang maupun pengguna anggaran. Bisa kita lihat dari UAKPB yang tingkat paling bawah dan UAKPA pun itu udah terintegrasi ke e-Recon sampai ke paling tinggi UAPB maupun UAPA.
Nah, berikut proses bisnis Erecon kurang lebihnya. Yang pertama, Satker melakukan rekonsiliasi data FAI dan data siap secara mandiri. Kemudian, data Satker akan di-push dari aplikasi Sakti ke database Erecon secara terpusat. Jadi, yang masuk di push ini, masing-masing Satker akan menyetorkan data yang dari Sakti ke Erecon. Kemudian, melalui Erecon, proses rekonsiliasi akan berjalan secara otomatis. Kemudian yang keempat, Satker wajib melakukan monitoring terhadap hasil rekonsiliasi. Jadi, walaupun rekonsiliasi sudah dilakukan secara otomatis, Satker tetap harus melakukan monitoring untuk memantau hasil dari rekonsiliasi tersebut. Kemudian yang kelima, Satker dapat mengunduh laporan hasil rekonsiliasi. Yang keenam, dalam hal rekonsiliasi telah memadai, KPPN akan melakukan approval sehingga bar dengan tanda tangan elektronik dapat diterbitkan. Yang ketujuh, Satker dapat melakukan perbaikan data dan mengunggah ulang data Saiba ke Erecon. Yang ke-8, setiap perubahan data yang diunggah ke Erecon memerlukan approval KPPN. Hal ini sebagai bentuk internal kontrol agar data yang dimasukkan ke Erecon itu udah benar-benar valid. Kemudian yang terakhir, tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat wilayah eselon 1 dan KL karena Erecon udah melakukan semua rekonsiliasi tersebut. Nah, mungkin sekian dulu untuk penjelasan materi dari kami. Sebelum kami tutup, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Mas. Ya, Rini gimana? Di slide yang aplikasi tadi dong, Mas. Yang ada tulisannya aplikasi tadi sama SDM. Oh, oke. Nih. Ya. Nah, di situ kan dibilang kalau sistem informasinya pemerintah daerah itu kan bermacam-macam ya, Mas. Sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Nah, kemampuan daerah itu dilihat dari sisi apanya, terus kalau menurut pendapat dari kelompoknya Mas, perlu nggak sih ke depannya kita tuh buat suatu sistem yang langsung terintegrasi aja gitu antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Jadi kayak menurut Mas, urgent nggak sih dibikin kayak gitu? Atau ya udah dibiarin aja bermacam-macam kayak sekarang ini? Makasih. Oke, makasih Rini. Pertanyaan kita tampung dulu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Izin juga bertanya. Oke, Aisyah. Aku mau tanya juga ini terkait kendala di integrasi LabGo. Salah satunya itu ada batas waktu dan ketersediaan data. Disebutkan di situ karena banyaknya jumlah Pemda dan perbedaan batas waktu penyelesaian LabGo, akibatnya data yang dibutuhkan seringkali tidak lengkap dan belum dapat diperoleh. Nah, apa yang harus dilakukan ketika data-data tersebut tidak lengkap maupun belum diperoleh? Oke, mungkin. Baik, terima kasih pertanyaan Aisyah. Kita tampung dulu. Mungkin ada yang bertanya lagi. Nama saya Kevin Alfian Nur. Saya ingin bertanya, bisa ke slide yang terakhir nggak, Pe? Yang proses bisnis. Nah, saya ingin bertanya, yang paling bawah nih, yang dikatakan bahwa tidak diperlukan rekonsiliasi lagi nih tingkat wilayah S1 dan KL. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak alasannya kenapa hal itu terjadi? Oke. Terima kasih. Terima kasih Kevin. Mungkin kami minta waktu beberapa menit dulu untuk mendiskusikan jawabannya teman-teman. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rini terlebih dahulu. Kita lihat ke slide-nya sebentar. Nah, tadi Rini bertanya, kurang lebih kenapa masih terdapat perbedaan sistem informasi antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat, dan terus apa sih kendala dari pemerintah daerah, dan apakah kedepannya diperlukan integrasi dari sistem ini. Pertama mungkin kita lihat dulu dari latar belakangnya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini. Mungkin kami kurang tahu pasti secara spesifiknya, tapi kalau kita lihat secara struktur organisasi, bisa kita lihat bahwa
pemerintah daerah itu berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita lihat berdasarkan struktur organisasi tersebut, berarti pemerintah daerah harus tunduk terhadap peraturan Kemendagri. Nah, berdasarkan hal tersebut bisa kita simpulkan juga setiap hal-hal yang terjadi itu kan berarti sudah merupakan keputusan Kementerian Dalam Negeri ya. Nah, kalau kita lihat di website BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, itu pemerintah daerah ada aplikasi sendiri yang namanya SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. SIMDA ini bukanlah suatu aplikasi yang baru, tapi memang aplikasi yang sudah diluncurkan dari tahun 2003 semenjak munculnya Undang-Undang Reformasi Keuangan. Berarti memang Kementerian Dalam Negeri itu fokus mengembangkan aplikasi sendiri. Dari tahun 2003, bahkan bulan Mei 2020 kemarin, itu muncul SIMDA Next Generation, di mana SIMDA Next Generation ini menggabungkan berbagai SIMDA juga, SIMDA perencanaan, SIMDA pendapatan, SIMDA gaji, dan beberapa SIMDA lainnya. Jadi mungkin untuk saat ini, Kementerian Dalam Negeri masih fokus untuk mengembangkan aplikasinya sendiri. Terus untuk kendala masing-masing daerah, ya mungkin kendalanya selain finansial, mungkin dari SDM juga merupakan kendala. Karena kalau kita lihat, untuk penggunaan aplikasi ini tentunya butuh bimbingan teknis ataupun pelatihan-pelatihan. Nah, biasanya biasanya untuk Kementerian Keuangan itu memberikan bimbingan-bimbingan teknis kepada kementerian-kementerian lain. Dan mungkin di Kementerian Dalam Negeri ada instansi atau suatu pokoknya suatu instansi yang fokus untuk memberi bimbingan teknis untuk penggunaan SIMDA ini. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah ada kemungkinan integrasi ke depannya? Bisa kita bilang bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau kita berkaca dari kepentingan informasi, lebih bagus lagi kalau aplikasi ini saling terintegrasi. Adakah wujud integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sekarang? Ada, tapi di sisi lain. Kalau teman-teman baca, itu ada yang namanya SIKD di pemerintah daerah, atau Sistem Informasi Keuangan Daerah. Nah, untuk mengintegrasikan SIKD dengan pemerintah daerah tadi, Kementerian Keuangan menerbitkan aplikasi namanya Sinergi. Jadi Sinergi ini mempercepat pengiriman informasi keuangan daerah dari pusat ke daerah, yaitu si SIKD tadi. Gitu. Bagaimana, Rini? Oke, jadi karena sekarang dia masih ini ya, berada di bawah Kementerian Dalam Negeri gitu ya, Mas. Makanya masih fokusnya tuh ke situ. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dijawab. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aisyah. Tadi intinya adanya kendala yaitu mengenai jumlah Pemda yang banyak dan batas waktu yang kurang sejalan. Nah, apa yang terjadi apabila apa yang harus dilakukan apabila datanya itu tidak lengkap dan belum dapat diperoleh. Nah, ini menurut PMK nomor 188 tahun 2018 dikatakan bahwa apabila data dan informasi tersebut tidak dapat diperoleh, maka data dan informasi keuangan pemerintah daerah itu dapat diperoleh dari estimasi dengan menggunakan formula yang terstandarisasi yang disusun oleh Dirjen Perbendaharaan. Seperti itu. Gimana, Aisyah? Oke, terima kasih, Tias. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Kevin. Tadi, nah, tidak diperlukan rekonsiliasi tingkat wilayah E1 dan KL, itu maksudnya, jadi kalau misal di LKG 1 tadi, kita kan masih butuh rekonsiliasi eksternal. Nah, rekonsiliasi eksternal ini maksudnya manual, tidak by system. Untuk rekonsiliasi di G2 ini sudah by system, jadi kita tinggal memasukkan ADK saja. Sebentar. Yang tadi Mas Rafi, rekon G2-nya. Ya, nah ini pada saat simak kirim ADK ke Saiba, seluruh datanya itu sudah dikirim ke Saiba, gak hanya jurnalnya aja. Jadi
Saiba itu upload ke aplikasi Erecon, dan pada saat upload bulanan itu udah aplikasi Erecon dan LK itu udah menyusun LK dan LPB tingkat wilayah eselon 1 dan KL. Jadi rekonsiliasi ini sudah by system, tidak perlu rekonsiliasi manual lagi. Maksudnya seperti itu, Mas Kevin. Baik, jadi rekonsiliasinya tetap dilakukan, namun secara otomatis bukan secara manual, gitu ya? Betul. Ya. Terima kasih. Baik, berarti semua pertanyaan udah terjawab semua. Berarti bisa presentasi kita bisa kita akhirin dulu. Kami dari kelompok 10 mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi yang kami paparkan bisa diterima oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau saya bilang. Gak apa-apa di ini lagi masih 6 menit ya. Sekalian kita lihat paparannya. Ditayangkan lagi. Coba perpindahan dari tadi paparan pertama ke paparan kedua. Paparan pertama tentang apa? Nah, ini paparan kedua ya. Dua apa judulnya dua? Integrasi laporan keuangan. Satu. Pengenalan. Oh, ya. Coba di scan aja pengenalan isinya. Secara hukum terus. Oke. Terus ya. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, integrasi penerapan staf. Ya. Lanjut. Ya, ini jadi apa namanya? Kalau judul kita itu kan yang diserahkan, tapi sebelumnya nggak menyampaikan ini ya, mengajukan judul lain. Enggak ya? Ya. Saya di sini kan judulnya manfaat integrasi LKPP dan LKPD. Integrasi LKPP dan LKPD ini, nah ini saya sebetulnya tadinya juga ingin mendengarkan ya, tapi yang ada di sini berarti hanya slide itu saja tuh, yang coba masuk ke slide 2 tadi, yang 02 tadi, judul 02, yang sebelumnya ini, terus, nah ini aja, yang ini kan masih LKPP nih, ini LKPP, terus lanjut. Nah, ini yang integrasi LKPP, LKPD. Tersediaan data, pengumpulan data laporan keuangan pemerintah daerah, kendala perbedaan sistem. Ketiga, akun resiprokal. Nah, itu. Aplikasi SDM batas waktu. Ya. Terus, nah ini baru menyampaikan tentang kendala saja ya. Terus, berikutnya. Nah ya, sisanya ini semuanya tentang aplikasi LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat kan. Erecon ini adanya di LKPP, tadi pengenalan juga terkait LKPP. Nah memang
integrasi itu saya juga masih belum nangkap ya dari yang mengusulkan ini. Manfaat integrasi LKPP dan LKPD ini sudah ada konkretnya atau belum gitu ya. Mungkin yang paling sudah ada itu adalah government financial statistik ya. Jadi di Kemenq itu selain menyusun LKPP juga menyusun namanya laporan GFS, Government Financial Statistic. Nah, ini tidak hanya menyampaikan hasil LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, tetapi LKPP dan LKPD. Nah, tapi sayangnya dia bukan akuntansi ya, dia lebih ke kajian statistik ya, dapat dikatakan sebagai statistik keuangan lah. Statistik keuangan yang menggabungkan informasi-informasi dari LKPP dengan LKPD. Nah, tapi kalau kita lihat integrasi LKPP dengan LKPD, itu kan sebetulnya basisnya harusnya akuntansinya ya. Jadi akuntansi pusat dan akuntansi daerah digabungkan. Dan baik, nanti kita kami lagi yang LKPP-nya, silakan nanti masuk lagi ya di link yang sama. Ini karena tinggal 1 menit lagi. Yang LKPP nanti saya sampaikan kembali, mungkin beberapa sudah tersampaikan. Nah, yang LKPD ini memang teman-teman sudah belajar sebetulnya kan waktu di APEM 1 atau APEM 2 itu. Nah, itu sejauh ini belum ada yang saya ketahui menggabungkan. Beberapa LKPD aja mungkin di Kemendagri tidak digabungkan juga gitu ya, menjadi satu LKPD nasional gitu. Kemendagri yang harusnya menggabungkan terkait modul akuntansi dan pelaporan atau general ledger. P-nya ini apa? General ledger processing apa ya? Mungkin general ledger lah biasanya seperti itu. Ini mengakhiri ya sebetulnya semua siklus yang kita pelajari di Sakti ini. Semuanya bermuara di sini, di general ledger. Kemudian juga seluruh proses akuntansi itu juga akan menerbitkan ya, yang menjadi tujuan dari seluruh modul yang ada, yang disiapkan, itu laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat ini terdiri dari laporan keuangan kementerian lembaga. Nah, kita akan bicara proses bisnis, gambaran umum, dan risiko pengendalian. Ini dasar hukum ya, sudah tadi juga dibahas oleh kelompok yang memaparkan, dan juga pada dasarnya sama dengan yang sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya. Dan paling yang secara spesifik menjelaskan tentang modul akuntansi dan pelaporan ini di Perjanjian Perbendaraan nomor 43 tahun 2000. Nah, ini beberapa kutipan dari peraturan, ya, khususnya di Undang-Undang 17 tahun 2003. Jadi ujung daripada seluruh modul yang kita siapkan, aplikasi sistem informasi akuntansi ini adalah laporan keuangan pemerintah, ya, yang terdiri dari, kalau berdasarkan Undang-Undang 17, ayat 2, pasal 30 ayat 2 ini ya, laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini amanat Undang-Undang 17. Nah, sebetulnya juga disebutkan di situ dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Nah, ini saya tidak tahu persis ya. Ternyata saya juga baru baca ini. Laporan keuangan itu harus dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara, berarti BUMN ya, dan badan-badan lainnya. Mungkin ini kementerian lembaga non kementerian ya, lembaga-lembaga negara non kementerian, LPNK, lembaga pemerintah non kementerian. Nah, sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat ya, ini sebetulnya terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem akuntansi instansi dan
sistem akuntansi bendahara umum negara. Nah, nanti hasilnya adalah LKPP ini ya, laporan keuangan pemerintah pusat yang disiapkan sistemnya sistem akuntansi pemerintah pusat ya. Outputnya LKPP, sistemnya SAPP. Nah, sistemnya tadi dari dua, yaitu SI dan SABUN, itu. Sistem akuntansi instansi dan SABUN. SI ini nanti hasilnya LKKL ya, hampir sama dengan ini, dengan laporan di sini, tapi tidak ada LAK, laporan arus kas, laporan kementerian lembaga ini ya. Nah, LKKL ini digabungkan menjadi LKPP. Sebelum digabungkan LKKL saja belum jadi LKPP ya, tapi harus digabung dengan SABUN. SABUN ini adalah, jadi Kementerian Keuangan itu buat dua ya, satu LKKL Kementerian Keuangan, satu lagi Kementerian Keuangan selaku BUN, Bendahara Umum Negara, yaitu yang memberi uang ke seluruh instansi-instansi itu kan. Kalau di instansi itu sudut pandangnya adalah yang menerima uang, itu ya, dia belanjakan, nah, pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan itu yang memberikan kan, memberikan uang-uang tersebut. Nah, berarti yang bisa membuat laporan arus kas kan di BUN itu ya. Nah, BUN ini membuat laporan sendiri, laporan LKBUN ya, laporan keuangan bendahara umum negara. Yang digabungkan dengan gabungan dari LKKL itu akan menjadi LKPP ini, laporan keuangan LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi ini baru SI itu LKKL ya, di LKBUN, nanti digabungkan baru menjadi laporan keuangan pemerintah pusat ini. Nah, SAPP ini yang akan terdiri dari SI dan SABUN ya, karakteristiknya ditinjau dari 5 aspek ini itu seperti yang bisa kita baca di sini. Pertama dari basis akuntansi, sebetulnya basis akrual gitu ya, tapi karena APBN itu basis kas ya, maka basis kas ini juga tetap digunakan. Kita menyusun laporan realisasi APBN ini ya, yang harus berbasis kas. Makanya bukunya, buku besarnya kita nanti ada 2, buku besar akrual dan buku besar kas. Buku besar akrual isinya adalah akun-akun berbasis akrual, kan akan menjadi neraca gitu ya. Nah, kalau buku besar basis kas isinya adalah akun-akun basis kas yang nantinya akan menjadi laporan realisasi APBN. Itu yang terutama. Kemudian aspek kedua sistem pembukuan berpasangan, double entry. Nah, yang ada memang single entry yaitu untuk akuntansi anggaran. Ini saya juga kalau dulu kayaknya anggarannya juga double entry ya, dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, sekarang dengan Sakti ini sepertinya anggaran ini tidak dimasukkan ke jurnal ya. Jadi dia langsung saja dikelola secara terpisah dari akuntansi gitu ya. Jadi anggarannya plug dicantumkan secara single entry, nanti hasil dari laporan realisasi anggaran itu juga direkap gitu ya. Kemudian pas bikin LRA itu anggaran yang pertama kita siapkan secara single entry itu kemudian dihadapkan ya dengan total realisasi ya, pendapatan dengan pendapatan, belanja dengan belanja ya, sehingga diperoleh laporan realisasi anggaran. Kalau dulu kan kita buat untuk pendapatan kita buat jurnal estimasi pendapatan ya, anggarannya itu ya. Untuk belanja kita buat apropriasi belanja di jurnal ya. Jadi nanti selisihnya itu dimasukkan ke dalam surplus defisit. Nah, itu jurnalnya jadi jurnal double entry. Nah, berarti sekarang itu sudah tidak ada ya jurnal seperti itu. Estimasi pendapatan yang didebet dan apropriasi belanja yang dikredit ya sebagai anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Pendapatan kan sebetulnya dikredit ya, tapi kalau anggarannya dia di debit. Belanja itu kan di debit. Nah, anggarannya dia di
kredit. Nah, selisihnya estimasi pendapatan dan apropriasi belanja atau allotment belanja itu kemudian dibuat ada jurnal surplus defisit. Surplus defisit itu surplus defisit anggaran. Nanti akan dipakai gitu ya saat realisasi anggaran gitu ya dengan surplus defisit. Nah, tapi ini sistemnya jadi berbeda ya. Nah, kalau Pemda saya lihat tidak, akuntansi anggaran tidak single entry, tapi pasti double entry ya. Nah, yang di pemerintah pusat ini berarti kayaknya lewat aplikasi membuat nanti laporan realisasi anggarannya itu bisa gabung ya antara anggaran dengan realisasinya itu ya. Nah, kalau di Pemda yang masih menggunakan double entry, membuat LRA itu masih bisa pakai hasil, meskipun sama-sama pakai aplikasi juga ya, tapi bisa tinggal lihat dari jurnal saja kan, saldo jurnalnya itu ya. Yang masuk ke LRA itu ambil dari jurnal anggaran dan jurnal realisasi. Nah, saya buat juga kan aplikasi SKPD, itu masih kita pakai double entry untuk anggarannya. Dan nanti di ujung LRA itu kita bikin, yaitu diambil dari jurnal anggaran yang memang hanya sekali di awal tahun ya. Nah, tapi jurnal realisasinya itu sepanjang tahun ya. Kita rekap dulu hasilnya, dapat untuk semua akun ya. Kemudian saldo akhir itu ditandingkan dengan jurnal anggaran yang awal itu. Nah, tapi di aplikasi itu memang saya juga merasakan memang ya, dengan double entry masuk ke jurnal ada sedikit kompleksitas ya pada saat kita bikin laporan ya, agak ruwet memang. Mungkin memang bagus nih pendekatan dari pemerintah pusat, sekarang tidak, untuk jurnal anggaran itu tidak lagi masuk ke dalam jurnal. Saya juga harus mempelajari nanti. Nah, berikutnya aspek ketiga, desentralisasi pelaksanaan anggaran. Pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan secara berjenjang tadi juga sudah dibahas ya. UAPAA, UAPA, unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, UAPAU ya, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah ya, UAPA eselon 1. Nah, ini juga saya masih belum dapat nih update ya terkait dengan jenjang pelaksanaan anggaran ini ya. Tadi dijelaskan Rekon G2 gitu ya, yang sudah sakti kan ya, masukin di sakti. Nah, tapi secara definitif, karena sekarang ini kayaknya diskusi-diskusi UAPPA itu, UAPPAW dan seterusnya itu jarang terdengar lagi sejak sakti ini ya. Sakti. Karena memang by logic ya, itu tidak perlu lagi menurut saya, karena kan sudah terintegrasi ya. Jadi tidak perlu lagi kita buat laporan berjenjang kan, eselon wilayah eselon 1 gitu. Secara khusus yang kita monitor gitu ya. Karena sudah database-nya aja tunggal ya. Tinggal tarik aja di saktinya gitu. Jadi mungkin kalau dulu karena manual ya dilembagakan, UAPPAW, UAKPA itu ya, dilembagakan karena harus ada yang bertugas untuk mengkompilasi laporan-laporan kepada tingkat yang berbeda tadi. Nah, kita nanti coba lihat lagi ya, tadi yang disampaikan Rekon G2 itu sebelum waktu masih Saiba atau juga berlaku sekarang ya dengan sakti. Saat ini juga kan sebetulnya memang sakti itu juga belum ya. Saya kira masih banyak juga kementerian lembaga yang menggunakan Saiba. Itu memang jadinya kita transisi ini agak bingung ya. Apalagi kita yang belajar gitu. Kayak migrasi, sebetulnya nanti migrasi dari aplikasi Saiba ke sakti itu, kalau sakti sudah berjalan full, tidak perlu lagi ada bahasan migrasi ya. Migrasi itu ketika kita masih menggunakan yang sebelumnya adalah pakai
aplikasi lama, sekarang kita mau pindah ke aplikasi baru. Nah, data dari aplikasi lama itu harus masuk ke aplikasi baru, ya, ke Sakti. Caranya adalah dengan migrasi. Dimigrasikan data dari Saibah, gitu ya, supaya cocok, ya, masuk ke dalam database Sakti. Nah, migrasi itu ada kesan bahwa data lama itu kita ubah, gitu ya, dengan menu migrasi itu supaya cocok, ya, dengan Sakti. Nah, tapi kalau itu sudah berjalan setahun, gitu ya, tahun depan tidak perlu migrasi lagi, gitu ya. Jadi bahasan migrasi ini masih ada sekarang ini kita bahas, itu karena kita masih transisi sifatnya, ya. Kalau sudah 3-4 tahun kita menggunakan Sakti, ya mungkin di materi kita juga migrasi-migrasi, nah itu sudah tidak perlu lagi dibahas, ya. Kemudian aspek berikutnya bagan akun standar. Nah, ini juga paling kompleks, ya. Saya ada sih di bagan akun standar ini, ya. Teman-teman juga bisa minimal melihat-lihat, ya, seperti apa bagan akun standar ini. Kalau secara general bagan akun standar ini ada segmen-segmen katanya, ya, segmen-segmen akun, ya. Misalnya segmen KPPN, gitu ya, kodenya seperti apa, segmen pembayaran uang rupiah murni dan bukan rupiah murni, kodenya seperti apa, gitu ya. Nah, tetapi yang paling banyak digunakan segmen jenis akun, ya, jenis akun yang ada 2 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, itu ya, yang kita pakai dalam penjurnalan. Nah, ini juga penting juga untuk kita pahami, meskipun mungkin untuk terus prinsipnya aja yang diperlukan, ya, karena tidak semua juga digunakan ketika kita masuk mengelola instansi, mungkin hanya terbatas pada akun-akun yang biasa kita gunakan saja. Tapi prinsipnya mungkin 2 digit, 4 digit itu kita bisa memahami, itu cukup baik, ya, memberikan pemahaman tentang konfigurasi atau setting, ya, dalam penjurnalan. SAP ini jelas, ya, sudah sering kita bahas. Nah, diagram alirnya kira-kira seperti ini. Pelaporan barang dan pelaporan keuangan itu nanti digabungkan, ya, dalam SAI. Tadi SAPP itu ada SAI, ya, ini kita bahas SAI-nya di atas, ya. Nanti menjadi GLSAI, ya, database-nya, General Ledger Sistem Akuntansi Instansi. Nah, kemudian di bawah itu BUN, ya, BUN juga sesuai catatan kalau di sini SAI di atas itu menerima anggaran, ya, ini kan berarti membagi anggaran, ya, dari sisi penerimaan, sisi pembagian. Nah, yang sisi pembagian ini kan untuk seluruh kementerian lembaga, gitu ya. Ini menyusun sendiri namanya BUN, SABUN, ya, Bendahara Umum Negara. Nah, tapi BUN ini tidak hanya kita bagi ke kementerian lembaga, kan, tapi ada juga BUN untuk mengelola misalnya hutang piutang, hibah, ya, kemudian SA Sikubah, terus banyak, ya, ada 6 apa 7 gitu, ya, transaksi khusus, hutang piutang, hibah, di APP apa, ya, penerusan pinjaman, ya, dan lain-lain, ya. Itu yang pokoknya yang tidak ada yang ngurusin, dia diurusinnya pasti oleh Kementerian Keuangan selaku BUN. Nah, ini digabungkan SAI dengan SABUN menjadi General Ledger Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Dan outputnya adalah laporan keuangan pemerintah pusat yang nanti akan diaudit oleh BPK. Jadi yang barang nanti dari BMN dan persediaan itu digabungkan, ya, ke dalam laporan keuangan, ya, kemudian LSI. Tadi disampaikan dulu rekon itu barang dan anggaran itu direkon ke
wilayah, itu di wilayah harus waktu ngerekon lagi ke unit eselon 1, barang dan anggarannya tidak masuk ya. Jadi barang dan anggaran, bukan anggaran. Barangnya ini harus direkon juga, ikut direkon juga di tiap tingkat kan, di tiap jenjang. Nah sekarang ini, atau yang bukan sekarang lah ya, yang terakhir ya, yang masih menggunakan SAIBA, barangnya dengan rekon G2 itu hanya sekali saja. Harus diintegrasikan di LKPP itu pada tingkat UAP-nya saja ya. Kemudian masuk ke wilayah, itu semuanya sudah gabung dengan barangnya. Jadi tidak misah lagi, harus direkon sendiri lagi. Jadi sudah dalam rekon. Sehingga ya sekali aja di tingkat satker aja. Kan repot sekali ya. Sudah digabung tapi ada yang masih belum ikut ya, yaitu barangnya. Karena sistemnya memang beda kan dulu itu ya. Aplikasinya di SIMAK BMN, keuangannya di SAIBA. Ya. Dulunya SAKPA. Waktu SAKPA itu masih misah-misah. Nah berikutnya. Nah, jadi sekarang seperti ini yang di kiri ini ya. SPAN itu untuk BUN ya, aplikasi BUN itu nanti menyusun laporan keuangan BUN. Nah, kemudian Sakti untuk itu aplikasinya atau sistemnya KL ya, akan menghasilkan laporan keuangan kementerian lembaga. Jadi sebetulnya SAPP ya, itu adalah gabungan dari SPAN dan Sakti. Sakti ini dulu SAI itu ya, sistem akuntansi instansi. SPAN ini dulu SABUN gitu. Ya menurut saya sekarang sebetulnya istilah itu menjadi double nih ya, sesudah ada Sakti. Atau nggak apa-apa lah, SAI itu sistemnya ya, tapi aplikasinya Sakti. SABUN itu sistemnya, aplikasinya SPAN. Gitu. Laporannya baik dari SABUN maupun dari SPAN ya satu saja kan. Outputnya adalah LKBUN, dari sini outputnya adalah LKKL. Nah, ini kita bicaranya sekarang sistem aplikasi terintegrasi. Yang dua-duanya ini LKBUN dan LKKL nanti digabungkan menjadi LKPP. Ininya gambarnya tidak ada LKPP. Nah, tapi pada saat yang sama masih berjalan juga ya. Tadi saya bilang ini transisi yang manual, yang apa namanya belum terintegrasi, yaitu yang dari LKKL ini pakainya SAIBA ya dan Rekon LK ya, untuk bisa menjadi menggabung ya, bergabung. Nah makanya tadi saya sampaikan Rekon LK ini dia generasi 2 sepertinya sih digunakan ketika kita masih SAIBA ini ya, yang tadi dibahas. Tapi nanti kalau sudah Sakti semua, tidak perlu lagi Rekon LK ya. Jadi karena Sakti itu tadi saya sampaikan, ya dia udah satu single database ya, tidak perlu lagi dibuat atau untuk menyiapkan laporan keuangan tingkat wilayah, tingkat eselon 1 itu tidak harus dilembagakan gitu ya, harus dibuat secara khusus ya, tapi langsung aja ambil dari aplikasi karena sudah masuk semua di situ ya. Siapapun bahkan bisa gitu ya. Kementerian Keuangan, DJPB di tingkat pusat itu bisa langsung ambil wilayah mana yang diharapkan gitu ya. Wilayah mana dan apakah gabungan atau tidak ya. Misalkan Kemendikbud disatukan dengan eselon 1 Kementerian Keuangan ya. Di wilayah misalkan Provinsi Jawa Barat gitu ya, itu semua kementerian kita mau tarik menjadi LKKL tingkat Jawa Barat ya, Provinsi Jawa Barat untuk seluruh KL itu langsung bisa kita minta kan di aplikasi saat ini. Atau bahkan kita bisa juga Jawa Barat tapi hanya Kementerian Keuangan saja gitu ya, itu bisa tarik. Kalau dulu tidak bisa seperti itu ya, SAIBA Rekon LK ini ya apa namanya, kita tidak bisa dengan, kalau di sini kan filter aja ya, di sini ya mungkin harus ngotak-ngatik sendiri
untuk dapat, dan semua data harus masuk dulu ya, baru kita ketik, baru kita bisa dapatkan laporan yang kita harapkan ya. Tingkat provinsi semuanya sih mungkin langsung ya. Tapi kalau kita ingin ambil hanya Kementerian Keuangan saja, hanya Kemendikbud saja misalnya, itu harus kita plototin sendiri dulu lagi untuk kita baru dapat hasilnya. Itu kira-kira yang lama ya. Nah, yang baru ini sudah sangat fleksibel sesuai kebutuhan kita. Berikutnya, nah ini prosesnya input, proses output ya. Ini sama saja sih dengan yang tadi sudah disampaikan. Nah, tapi mungkin yang perlu diperhatikan ya itu didasari dengan standar akuntansi ya, pemerintahan dan kebijakan akuntansi. Kemudian ya harus mengikuti sistem akuntansi yang ada sudah ditetapkan. Kemudian menerapkan ya kualitatif karakteristik kualitatif ya, karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari 4 sesuai SAP, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami ya, yang sebelah kanan ini. Ini sama ya, tapi mungkin secara proses seperti ini ya. Jadi formulir dokumen sumber, nah buku besar akrual, penyesuaian yang di akrual, kemudian yang di buku besar kas itu ke bawah jurnal buku besar kas. Nanti kemudian gabungkan neraca penerimaan dan kita buat laporan keuangan yang terdiri dari berapa ini? Ada 7 ya. LLA, LO, LPE, neraca. Nah, LPE itu sebenarnya hampir sama dengan LPSAL itu ya, laporan perubahan tanggalan lebih. Tapi untuk yang basis akrual ya, sebelum menjadi neraca kan kita harus punya LPE-nya dulu. Ujungnya nanti menjadi neraca. Nah, LRA itu juga akan menjadi LPSA ya, perubahan saldo anggaran lebih ya dari LRA yang ada. Nah, tapi tidak digabungkan menjadi neraca gitu ya. Di sini ya keluar karena selesai di LPSA saja ya, untuk kita bawa ke tahun berikutnya. Kemudian ini juga sama lah ya, dokumen-dokumen yang tadi ini dipisahkan lagi di sini. Nah, yang saldo awal migrasi dan reaplikasi existing ini hanya relevan untuk tahun transisi ya. Jika kita masih pakai dua sistem lama yang akan kita gabungkan ke sistem yang baru. Ruang lingkup berarti ada migrasi tadi kalau kita baru mulai. Kemudian jurnal, transaksi, jurnal manual. Kalau yang sudah tidak otomatis bisa kita ambil dengan modul-modul yang ada, kita jurnal secara jurnal manual ini ya. Kemudian validasi dan posting, ya. Kemudian monitoring, tutup buku dan monitoring tutup transaksi. Ya. Nanti sesudah tutup buku ini berarti akun-akun temporer akan jadi hilang kan ya. Akun-akun permanen akan kebawa ke tahun berikutnya. Kemudian pencetakan laporan keuangan, LO, LRA, LO, neraca, kemudian yang basis kas, LRA, LPSAL, gitu ya. Dan terakhir, laporan realisasi kinerja Satker. Ini mengambil yang ukuran-ukuran kinerja. Ya. Ini juga bisa kita hasilkan dari laporan keuangan ini, dari sistem laporan keuangan ini. Outputnya sebanyak ini ya, termasuk di sini laporan kinerja Satker yang biasa kita pahami ya, atau kita ketahui ini kan laporan neraca, LRA, LO ya. Nah mungkin yang lainnya tambahan ya untuk melengkapi laporan-laporan kita semua. Nah di Sakti ya, nanti ada pengguna itu dari tingkat satuan kerja dan dari tingkat konsolidator ya.
konsolidator wilayah, konsolidator eselon 1, konsolidator tingkat KL. Nah, satuan kerja berarti pertama kali menginput di sana. Nah, konsolidator ya itu ketika, nah ini yang saya bilang, ini mungkin menggantikan dulu peran rekon-rekon itu ya. Ini langsung saja diterapkan di aplikasi saktinya oleh operator konsolidator ini ya. Di tingkat wilayah, tingkat eselon 1, dan tingkat kementerian lembaga. Nah, teman-teman, kita 918 mungkin sekali lagi nanti ya, sampai 945 atau 9450 ya, 940 sorry, untuk apa namanya, melihat lagi materi yang masih belum kita bahas di modul General Ledger ini. Kalau ini sudah otomatis. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini dulu sambil menunggu tertutup. Saya pas presentasi kelihatan ya? Di saya tapi soalnya yang kelihatan bukan saya. Ini ya, bisa selesai saya edit sebelum ujian ya, gabungan kedua penjelasan untuk modul ini dari pertama di kelas Anda ini ya, saya gabungkan dengan mungkin lanjutannya di kelas 59 dan 514. Nah, sementara ini kalau lihat slide-nya sih masih banyak ya. Ini kita baru 14 sampai 52 ya. Lumayan banyak. Jadi ya kalau sampai kelas 514 sih insya Allah selesai ya. Saya juga mungkin di yang berikutnya mereka tidak dapat penjelasan awal yang seperti Anda dapatkan ya. Supaya penjelasannya nanti bisa ya, semuanya bisa tersampaikan. Sudah cukup banyak materinya. Ya kita lanjutkan. Jadi kita sekarang masuk ke aplikasinya ini ya. Fitur-fiturnya nanti ada untuk akrual basis, ada pembentukan jurnal secara transaksional ya, tracing jurnal. Jadi jurnal itu bisa kita cek ya history datanya. Kemudian ada fitur untuk tutup buku yang beberapa kali juga sudah disampaikan ya. Tutup buku biasa periode 12 bulan ya. Tutup buku ke-13 itu untuk sebelum audit ya, dan periode 14 yang kemudian topologi online konsolidasi tanpa proses kirim terima ADK. Dulu kita baru bisa melakukan konsolidasi karena aplikasinya manual begitu ya, tidak online, tidak satu database ya, maka kita harus menggabung-gabungkan database ini dengan cara kirim terima arsip data komputer ini ya. Dulu sebetulnya sudah cukup canggih ya, tapi sekarang kita melihatnya menjadi sangat konvensional sekali ya. Masih kirim terima ADK. Alhamdulillah kita bisa membuat yang lebih canggih ya, teknologi terbaru saat ini menggunakan single database. Kemudian juga ada, kita bisa buat laporan realisasi kinerja juga ya. Laporan realisasi kinerja itu apa namanya, kan ada output, outcome gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu dalam rangka mencapai outcome apa gitu ya. Outcome-nya targetnya berapa. Kemudian pencapaian berapa. Itu di anggaran ada dicatat juga dan realisasinya juga masuk ya, sehingga kita bisa tarik gitu ya, khusus sebagai laporan realisasi kinerja dari instansi yang bersangkutan. Kemudian laporan ketersediaan dana dan tadi periode 13 dan 14 unaudited dan audited. Nah, di sini dijelaskan ya. Nah, sebetulnya berarti ternyata kalau nama
akunnya sama ya dengan dulu ketika untuk buku besar kas ya, ketika anggaran itu di jurnal dengan double entry. Gitu ya. Tadi saya sampaikan ya, dengan double entry kan waktu anggaran jurnalnya adalah estimasi pendapatan, kemudian kreditnya allotment belanja kan. Nah, selisihnya kita masukkan ke surplus defisit. Nah, sekarang ini kalau single entry ya, berarti kita bedakan debit dan kredit kan. Pokoknya satu kolom saja, satu sebagai pendapatan, anggaran pendapatan, itu estimasi pendapatan, satu sebagai anggaran belanja, yaitu allotment belanja. Dan kalau ada pengembalian, itu akan disesuaikan. Nah, nanti realisasi pendapatan, realisasi belanja kan kita ambil dari hasil pembukuan double entry tetap kalau nanti pembukuan transaksi ya. Kemudian buku besar akrual itu biasalah akuntansi seperti yang kita ketahui, seperti akuntansi komersial ya. Nah, jadi ini juga sudah berkali-kali kita lihat ya. Nah, tetapi karena ini sudah di akhir ya, proses terakhir modul JLP mungkin menjadi lebih mantap lagi gitu ya melihatnya ya, karena sudah berkali kita bahas. Jadi yang masuk ke modul JLP ini dari modul komitmen pertama ya, modul anggaran. Modul anggaran ini seperti apa itu masuk ke modul JLP menjadi muara kan. Kemudian kontrak-kontrak berdasarkan anggaran itu masuk atau dicatat melalui modul komitmen ya. Itu bergabung juga nanti ke modul JLP ya. Kemudian bendahara nanti dapat uang ya melalui mekanisme uang persediaan ya. Nah, itu dari modul JLP akan masuk informasi ke modul bendahara, dan bendahara bisa mengeksekusi memperoleh uang persediaan ya. Kemudian digunakan, nah nanti akan ada mulai realisasi pendapatan dan belanja dari modul bendahara ya. Pendapatan kalau ada bendahara penerimaan atau dari potongan belanja ya, untuk pajak-pajak misalnya kan berarti masuk juga ke bendahara sebagai pendapatan ya, pendapatan SPM. Nah, yang tidak melalui bendahara itu langsung dibayar oleh KPPN ya. Yang SPM langsung, pembayaran langsung. Yang untuk membayar misalnya rekan-rekan yang berasal dari kontrak-kontrak yang sudah dimasukkan di modul komitmen itu kan. Nah, itu selalu sudah dilaksanakan belanjanya secara langsung. Nanti diajukan SPM-nya LS gitu ya. Itu akan dibayar ya. Tidak melalui bendahara, tapi langsung oleh KPPN kan menjadi akan menggunakan modul pembayaran. Nah, kemudian kalau pembayaran ini bukan sekedar pembayaran yang selesai begitu saja, tapi ada fisik yang masuk ya, maka aset dan persediaan itu akan dicatat dulu di sini ya. Di DST-nya masukkan ke modul komitmen gitu ya, kemudian dibayar oleh modul pembayaran. Nah, tapi asetnya yang masuk ke dalam nanti catatan pembukuan itu harus dicatat dulu di sini. Jadi kalau baru modul pembayaran, baru modul pada saat persediaan itu kan persediaan belum diregister ya. Kalau baru pembayaran itu aset maupun persediaan itu nanti belum diregister. Nah, kalau sudah dicatat di sini asetnya apa, kodenya gitu ya, persediaannya apa, baru dia akan yang tadinya belum diregister akan dibalik ya dengan dan diakui ada aset dan persediaan yang sudah diregister, yaitu sesuai kodenya yang kemudian dicatat di modul aset tetap dan persediaan. Nah, kemudian kalau di akhir tahun ada masih piutang ya, maka dicatat dan akan membuka modul piutang ya.
Nah, nanti semuanya ada closing period ya, closing period, jurnal-jurnal apa namanya temporer akan ditutup ya, yang akan masuk ke laporan operasional. Kemudian jurnal-jurnal yang permanen akan tetap buka dan nanti menjadi dasar untuk disusunnya laporan keuangan, yaitu LO ya untuk yang jurnal-jurnal temporer, kemudian yang jurnal permanen neraca. Kemudian LO itu akan menghasilkan surplus ya atau defisit, itu masuk ke ekuitas ya, ke LP, laporan perubahan ekuitas. Nah, ekuitas di neraca nanti diupdate saldonya dengan saldo berdasarkan laporan perubahan ekuitas itu ya. Kemudian membuat neraca kita menjadi seimbang. Kira-kira seperti itu kan ceritanya di dalam modul GLP ini ya, yang lengkap ya. Nah, berarti 1 tahun anggaran berarti sudah selesai kita laksanakan. Kita bisa menyusun laporan keuangan kementerian lembaga. Ya. Pertama laporan keuangan Satker kan disatukan nanti menjadi laporan keuangan wilayah, disatukan nanti menjadi laporan keuangan eselon 1, disatukan menjadi laporan keuangan kementerian lembaga. Selesailah aplikasi Sakti untuk kementerian lembaga menggunakan sistem akuntansi instansi, ya, SAI namanya ini. Nah, kalau kita lihat dari proses tersebut di jurnal-jurnal, ya, sama juga tadi menggunakan modul itu, tapi sekarang kita sebutnya sebagai jurnal kan ya. Jurnal komitmen, jurnal pembayaran, jurnal bendara, jurnal persediaan, jurnal tetap, jurnal piutang, jurnal terkait interkoneksi perpajakan, ya, jurnal manual dan penyesuaian. Nah, ini yang mungkin tambahan yang harus kita masukkan. Nah, ini dari sisi akuntansi bicaranya ya, karena semuanya itu dari jurnal. Tapi kalau tadi bicara dari sisi aplikasi, ya kita sebutnya ini modul kan, menggunakan modul-modul aplikasi itu modul yang mana. Nah, akhirnya sama laporan pembukuan basis aktual, laporan pembukuan basis kas, kemudian laporan konsolidasi untuk semua kementerian lembaga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan jika masih transisi ya, sudah sebelum ke Sakti melakukan migrasi. Nah, ini juga diperdalam ya, jadi ada buku besar basis akrual, ada buku besar basis kas, ya, buku besar basis akrual nanti akan menyusun laporan operasional, LPE dan neraca, buku besar basis kas akan menyusun LRA dan juga nanti LPSA, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, jurnal modul anggaran, pertama ini modul anggaran ya, sama usernya ada 3, operator, validator, approval. Spot jurnalnya tidak ada ya, karena tadi single entry langsung masuk ke laporan ya. Jurnalnya single entry, tidak perlu melalui proses posting. Nah, yang kedua baru modul bendara. Operator, bendara pengeluaran, ini di sini tidak diceritakan validator dan approvalnya ya. Operator bendara pengeluaran, operator bendara penerimaan. Nah, jika ada transaksi jadi jurnal ya, nanti sebagian masuk ke buku besar keluar, sebagian masuk ke buku besar. Nah, spot jurnal itu tadi simpan siapa operatornya masing-masing, bendara pengeluaran dan bendara penerimaan ya. Kemudian nanti masuk ke buku besar aktual, buku besar kas. Nah, ini satu saja saya sampaikan ya. Ini sebetulnya tapi harusnya ada yang satu siklus ya. Atau kalau satu lagi modul komitmen, jurnal-jurnalnya kan ini nih. Jurnal modul pembayaran. Komitmen jurnalnya yang ini ya. Nah, ini sebetulnya kan dari yang kalau kita bicaranya kronologis kan tidak seperti ini kan ya. Ini kan per modul. Jadi diirisnya ini diiris kalau apa ya? Kalau ngiris, kalau kita bikin kue lapis legit. Lapis legit kan bikinnya satu lapisan pertama bawah ya. Lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima gitu. Nah, apa namanya kalau kita ngirisnya per lapisan itu
ya seperti ini ya. Jadi kita ngiris lapisan yang bendahara saja. Dia melakukan proses apa saja di bendahara. Ya. Yang komitmen saja, dia melakukan proses apa saja di modul komitmen. Gitu. Tapi sebetulnya kan yang dilakukan adalah ini apa namanya proses kan. Dia mencakup juga jurnal anggaran, terus nanti masuk ke jurnal bendahara, masuk ke jurnal komitmen, atau komitmen dulu, baru ke bendahara, baru ke pembayaran, baru ke aset, ya, baru ke JL gitu ya. Jadi semua lapisan itu sebetulnya kan dilalui dulu kan, dilalui dulu. Baru ada transaksi lain tidak masuk ke bendahara tapi langsung masuk ke pembayaran misalnya ya, oleh KPPN kan, baru masuk ke jurnal aset misalnya, terus baru masuk ke jurnal general ledger ya, atau modul general ledger. Nah, jadi sebetulnya harusnya ngirisnya itu berdasarkan jenis-jenis transaksinya, dari kemudian kronologisnya seperti apa, gitu ya, akan melalui mana saja. Nah, ini karena kita mengirisnya berdasarkan lapisannya, jadi mungkin tidak langsung bisa kita tangkap ya. Misalnya di sini bendahara. Catat uang masuk ya, kas lainnya di bendahara pengeluaran, utang kepada pihak ketiga lainnya. Catat dana titipan ya, utang kepada pihak ketiga lainnya, kas lainnya di bendahara pengeluaran gitu ya. Nah, kalau ini sih masih berurut ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 memang berikutnya. Nah, tapi pengembalian belanja ini harusnya ada apa namanya? Kita baru bisa paham ini kalau kita tahu dulu di modul pembayarannya ya. Modul pembayarannya sudah ada beban itu ya, beban keperluan perkantoran kan ditagihkan ke entitas lain. Ini kan adanya kira-kira di modul beban keperluan perkantoran. Ini kalau dia bebannya tanpa masuk ke persediaan, ya hanya ada di modul pembayaran ya. Tapi kalau dia masuk ke persediaan, ada di modul pembayaran dan di modul inventory. Itu jadi sebelum ini ada jurnal beban keperluan perkantoran ditagihkan ke entitas lain. Nah, ketika kita kembalikan ya belanja tersebut, maka ini dibalik ya. Jadi ditagihkan ke entitas lain beban keperluan perkantoran. Kemudian yang berikutnya pungutan pajak. Ini juga sama, modul bendahara, di lapisan modul bendahara itu kan dari apa saja yang dilakukan itu ya. Kita ngirisnya berdasarkan lapisannya. Nah, yang pungutan pajak itu kas lainnya di bendahara pengeluaran, utang potongan bendahara yang belum di store gitu ya. Ini juga adanya sebetulnya sesudah pembayaran ya. Sudah pembayaran nanti ada utang potongan bendahara yang belum di store, itu di debit. Mengurangi bebannya berapa ya. Karena bebannya berapa itu ada sebagian yang dipotong. Ya, utang. Nah, kemudian di sini utang potongan ini kita masukkan ke sebagai kas lainnya di bendahara pengeluaran. Nah, kas lainnya di bendahara pengeluaran bertambah nanti ya, karena ada utang yang kita potong ini. Nah, ketika kita sudah storekan, ini kalau ini berlanjut ya, potong-potongan bendahara yang belum di store itu kita debit kembali dan kita akui kas lainnya tadi kita hapuskan gitu ya, kita kredit. Nah, tapi kalau ini belum dilakukan, belum di store ya, sampai dengan akhir tahun, maka di awal tahun kan masih terbuka, kas lainnya di bendahara pengeluaran itu bersaldo positif ya. Nah, ini berarti ada utang atau potongan yang belum distorkan oleh bendahara. Nah, itu harus segera di awal tahun bendahara kemudian harusnya sih sudah selesai dari tahun sebelumnya. Nah, setoran UP TUP ini juga ini mungkin cerita lanjutan sesudah. Oh enggak ya, ini waktu catat uang masuk kan kas lainnya diberikan utang kepada pihak ketiga lainnya. Nah, di sini setoran UP TUP ini kalau sudah lanjutan lah dari atas itu ya. Kalau ini kas di bendahara pengeluarannya dicatatnya di mana ya? Ada ya.
ini yang atas ya, catat uang masuk ini baru ke sini. Nah, mungkin ini kita sudah ternyata 942 ya. Cukup. Saya harus, saya mohon maaf, ada telepon dulu ya, sebentar. Sudah tutup. Baik ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sampai jurnal modul bendara. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup? Kalau cukup, ya saya cukupkan sampai di sini ya. Kita kuis lagi minggu depan. Kayaknya hanya mulai dari yang belum kuis ya. Tapi ya siap-siap juga deh kalau misalnya ternyata apa namanya, kita sekalian juga review yang sudah juga. Mungkin misah ya, kalau ini misalkan 30 soal terus yang kedua, karena kan kita panjang ya. Minggu depan itu tidak ada materi ya, mungkin 2 kali kuis gitu ya. Kuis yang ini, kemudian kuis yang gabungan 2. Kalau sempat saya buat ya. Tapi paling tidak kuis yang kita belum kuis ya, mulai chapter chapter sesudah persediaan kemarin. Nah, kalau ininya makalahnya karena khawatir mengganggu ujian hari apa ya? Kalau ujian bukan hari terakhir, mungkin bisa nanti ngumpulinnya di hari terakhir ujian. Hari terakhir ujian. Bukan di pertemuan terakhir ya, tapi di hari terakhir ujian. Tapi kalau ujiannya hari terakhir, nanti saya belum cek ya, hari ujiannya kapan. Supaya tidak mengganggu belajar ujian. Cukup ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu depan lagi.